Ini gerobak sampah dibawa di kantor desa Kemiri. Apa ya? Ada Pak Polisi ya. Apa ini? Apa sih gak iso iki? Ya, gampang sik ngono ben sik penting iki. Ada iso. Enggak dibuang ke tempat sampah, dibawa ke kantor desa. Ini kantor desanya. Kasun utang. Oh, TPST di Kemiri ya ini. Kemiri dikelola Kasun ceritanya. 240 juta nggak dibayar di TPA Jabon. Katanya ini katanya. Itu berarti para pengutip sampah ya, pengutip sampah di perumahan atau di perkampungan. Itu datang lagi. Betulnya ya mereka itu sudah mulai Januari tuntutannya sama, cuman penyampaiannya karena masyarakat status sosial ekonominya seperti itu, pendidikannya, sehingga apa yang disampaikan ke BPT dengan apa yang disampaikan itu substansinya akan akhirnya jadi berbeda. Karena kenapa? Mereka mungkin karena gagap, karena mungkin pengetahuan, pendidikan, sebagainya. Sebenarnya tuntutannya adalah yang memang hari Senin itu sudah disepakati semuanya ganti pengurus, harus ganti pengurus. Karena kenapa? Yang pertama menurut mereka adalah mereka sudah setiap bulan sudah membayar kewajibannya. Jadi angkanya ya kisaran 50 sampai 54 juta. Nah, sementara informasi dari TPA Jabon itu yang diterima sana antara 24 sampai 28 juta.
berarti ada spelling jumlah yang cukup tinggi. Tapi kenapa kok menimbulkan hutang? Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan tata kelolanya. Jadi nggak pernah ada transparansi selama ini. Jadi terimanya berapa, setorannya berapa ke sana, dapat untung berapa, itu tidak pernah ada. Tahun-tahunnya akhir-akhir ini mendapatkan berapa, ada utang 240 juta itu. Yang ketiga itu ada indikasi sudah adanya penekanan-penekanan kepada mereka-mereka itu. Jadi untuk menutupi barangkali karena realisasinya dikurangi dari TPA yang tadinya 2 mobil jadi 1 mobil. Akhirnya terjadi penumpukan itu berebut untuk bisa dibongkar. Nah akhirnya turun peraturan secara internal adanya tarikan bongkaran itu sebesar 30 sampai 35 ribu per rit. Mereka akhirnya menjadi beban supaya rutinitas setiap hari bisa dibongkar. Akhirnya antar kawan terjadi lelang, siapa yang paling besar itu yang diangkut. Malah tidak lagi menjadi angka yang 35.000 tapi menyentuh pada 50.000. Itu yang terjadi. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu mereka sudah nggak betah. Karena juga menyangkut penghasilan mereka yang tidak terlalu besar tapi ada biaya yang besar. Itu sehingga akumulasinya adalah mau tidak mau mereka menuntut harus terjadi penggantian kepengurusan. Pak Andi itu kadernya tadi yang Bapak bilang ditunjuk Bapak itu ada suratnya berarti Pak? Waktu itu kondisi ya, makanya kalau itu kan berarti harus ada perdesnya ya, harus ada perdesnya. Ya, dimana kondisi pada waktu itu dan perdes sepertinya juga kita belum buat terkait dengan masalah sampah, ya. Dan penanganan pada waktu itu yang jelas saya harus mengakomodir penggerobak yang notabene meskipun banyak yang bukan orang Kemiri dan banyak yang juga bukan sampah Kemiri, di mana pada waktu itu ada kita gesekan dengan Desa Bluru, ya dengan Desa Bluru, sehingga akhirnya secara personal saya dengan Pak Pras ada sedikit gesekan. Akhirnya dimediasi oleh Pak Camat. Dan solusi dari Pak Camat pada waktu itu edang ri bahasanya. Saya menyadari. Bluru situ sing lor awakmu. Karena di TPS seberang sungai itu ada 2 TPS. Sebelah utara dan sebelah selatan. Pak. Iya. Gini. Kita harus bisa memilah antara penggerobak dengan KSM. Ya, kalau penggerobak tidak nyaman dan tidak puas dengan apa yang dilakukan KSM, ya mau keluar saja kan tidak apa-apa. Ya. Termasuk tadi kan yang nuntut bukan hanya penggerobak tapi warga juga Pak. Kalau warga kan konsep lain. Ya, warga itu konteks yang lain. Artinya yang bersangkutan terkait dengan kinerja Kasun, ya, yang selama ini menjabat sebagai KSM, artinya efektif enggak, kan gitu ya. Nah, sehingga kalau saya lebih mengakomodir warga saya. Nah kalau penggerobak ini adalah komponen yang berbeda dengan KSM. Banyak KSM yang akhirnya mengeluarkan para penggerobak nakal, banyak kan itu, yang antara data dan jumlah sampah yang terkirim di TPS tidak sama. Ya. Kalau tadi Bapak bilang mengakomodir warga mintanya Pak Andi itu jabatannya satu aja, KSM apa Kasun ya, salah satu, gimana itu Pak? Nanti akan kita bicarakan ya. Lebih dalam lagi karena di sini terkait dengan itu kita bicara pemerintahan, oke? Ya, saya berbicara pemerintahan, bukan berbicara pemerintah.
lepas ketua tadi menyampaikan hal yang sedemikian rupa, kan gitu. Bagi saya itu tidak pas untuk disampaikan karena konteksnya sudah berbeda, ya. Nah, sehingga ada hal yang memang perlu kita sampaikan, ada hal yang memang ini tidak perlu untuk diadopsi, bukan berarti tidak transparan. Konotasi transparansi itu tidak begitu juga, kan gitu. Nah, itu. Mana yang perlu diketahui oleh warga, mana yang tidak, kan gitu.